Episode 188. Suamiku pria lumpuh. Selamat pagi menjelang siang, Tuan Hamid. Saya Bagas Nata Nugraha, dari Nugrahas Company. Sapa Bagas, berjabat tangan dengan kliennya. Ya, saya Hamid Nurfalah, dari Rejaksa Company. Jawab Tuan Hamid, lalu duduk tepat di depan Bagas dan Siva. Ini, istri Anda? Tanya Pak Hamid lagi. Ya, istri saya. Dialah, yang menemani saya ketika sedang sangat terpuruk kala itu. Tuan tahu, kan, kasusnya. Siva hanya tersenyum, tersipu malu sembari menyilakkan rambut panjangnya ke belakang telinga. Ya, dan saya juga takjub, jika Tuan Bagas dapat sembuh saat ini. Ujinya. Tuan Hamid adalah seorang duda beranak satu. Anak beliau, tunarungu wicara dan selalu ikut kemanapun beliau pergi. Selama diskusi, anak tersebut tengah bersama pengasuhnya di ruang bermain yang tersedia di sana. Siva menunggu diskusi berjalan dengan tenang, dan menikmati camilan yang ada. Tampak, Tuan Hamid mencuri pandang pada wanita yang manis itu. Bagas menyadarinya, tapi ia masih diam selama Siva tak merespon. Bruh! Seorang gadis kecil tak sengaja menabrak Siva ketika berlari. Siva menoleh karena kaget, dan gadis kecil berusia 7 tahun itu tampak menunduk takut. Hei, kenapa? Tak perlu takut. Gak apa-apa, Tante hanya kaget. Ucap Siva dengan lembut. Maaf, itu putri saya. Ucap Tuan Hamid. Gak apa-apa, namanya anak-anak. Jawab Siva, membelai rambut gadis bernama Haura itu. Haura duduk di samping papanya. Ia tampak begitu tenang, memperhatikan Siva dengan sesekali tersenyum manis. Hai, kenapa? Mau ajak main? Tanya Siva. Haura hanya menggelengkan kepalanya, meski sebenarnya tampak ingin. Siva diam dan bingung, kenapa ia hanya diam. Hingga beberapa menit kemudian, ia menyapa dengan bahasa isyaratnya. Ibu, cantik. Puji Haura pada Siva. Wah, terima kasih. Kamu juga cantik. Balas Siva, dengan bahasa isyarat yang sama. Bagas meliriknya, begitu juga Tuan Hamid. Iva bisa, bahasa isyarat. Bisik Bagas. Dulu pernah belajar, untung masih ingat. Jawab Siva, dengan sedikit tawanya. Haura tampak tersenyum bahagia, karena ada yang mampu melayaninya berbicara. Obrolan pun tampak semakin akrab meski tanpa suara. Sehingga tak mengganggu diskusi Bagas dan Tuan Hamid di sana. Diskusi berlanjut hingga menemukan kata sepakat. Bagas menjabat tangan Tuan Hamid, sembari berpamitan untuk pulang. Tapi, Haura justru berlari ke Siva dan mendekapnya erat. Haura, ayo pulang. Ajak sang papa. Haura menggeleng manja, dan bahkan menyandarkan kepalanya di bahu Siva. Maaf Nyonya. Haura, memang suka begitu jika sudah cocok dengan orang. Ucap Tuan Halim. Siva hanya mengangguk, lalu kembali mengajak Haura bicara. Haura, pulang dulu. Besok, kita bertemu lagi. Tante janji, kita akan main bersama. Ucap Siva, dan Haura pun mengangguk padanya. Haura kembali pada sang papa, dan menggelendot dalam gendongannya. Mereka pun pamit pergi dan Haura melambaikan tangan perpisahan pada Siva. Kelihatannya, dia suka kamu. Bisik Bagas. Haura, apa papanya? Tanya Siva. Lah, kenapa papanya? Emang Iva tahu, kalau dia ngelirik Iva terus? Tahu, insting Iva kan kuat. Hehe. Ish, dasar wanita ini. Gemas Bagas,
berbicara sembari memajukan bibirnya. Cuup, kecup Siva di bibir sang suami. Meski di tempat ramai, tapi mereka berada di pojok ruangan, sehingga tak begitu nampak. Ih, nakal. Biarin, nakal sama suami sendiri. Tawa Siva. Bagas pun berdiri, menyambut tangan Siva. Mereka beranjak pergi, dan meninggalkan tempat itu, untuk kembali menuju kantornya. Entah, makin lama Siva terfikir akan Reza. Seperti ada rasa kasihan padanya, hingga ia merasa harus turun tangan untuk membantunya. Meski harus diam-diam, agar Bagas tak menyadarinya. Episode 188. Lelahnya. Seharian, berkutat dengan laptop dan semua dokumen. Aku lapar, aku ingin makan siang, aku juga ingin bertemu Olin. Ucap Reza, yang tengah sendirian. La pun mengayunkan kakinya, menuju keluar. Di jam seperti ini, ia tahu jika Olin tengah ada di kantin dengan makan siangnya. Meski tahu jika Olin tetap akan menghindar, tapi ia akan mengamatinya dari kejauhan. Reza berjalan menyusuri lorong dari kantor besar itu. Mengatongi tangan kanannya, sembari bersenandung ria melantunkan lagu kesukaannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Siva dan Bagas. Mas, mau kemana? Sapa Siva. Ke kantin, kenapa? Ikut? Boleh. Tanya Siva. Ngapain? Iva udah makan banyak tadi. Lirih Bagas. Ikut aja. Nungguin mas kerja, ujung-ujungnya tidur. Sekalian, silaturahim sama karyawan. Boleh. Goda Siva. Ya sudah, hati-hati saja, iya. Pesan Bagas, mengusap rambut istrinya yang lembut dan wangi itu. Yaelah, sama gue, juga. Sergah Reza, melirik sengit. Reza. Eduardo. Itulah namaku. Jangan dipertegas. Senyum Reza, mengejek. Bagas mendengkus kesal, lirikannya tajam. Tapi, kini Reza tak menghiraukannya, karena merasa mendapat perlindungan dari kakak ipar cantiknya itu. Keduanya melenggang, meninggalkan Bagas yang kemudian masuk ke dalam ruangannya. Di kantin, semua sudah berkumpul di meja masing-masing. Dengan makanan yang mereka pilih dengan menunya masing-masing. Reza pun demikian, memilih makanannya, lalu duduk di sebelah Siva yang lebih dulu santai di kursinya. Olin, mana? Tanya Siva, yang seketika membuat Reza tersedak dan batuk. Lah, kok batuk? Kan cuma nanya. Kenapa nanya ke aku? Aku belum jadi siapa-siapanya dia, Va. Belum? Kan? Bukan berarti nggak akan jadi. Ledek Iva. Va, jangan godain gitu deh. Lirik Reza, yang mulai menikmati makan siangnya. Siva dengan sabar, menunggu Reza makan. Tangannya pun tetap tak bisa diam, memainkan meja dan bahkan mengambil es teh manis Reza dan meminumnya hingga tandas. Ia tampak gelisah, mencari yang tak kunjung terlihat di depan mata. Itu, es tehnya. Tegur Reza. Oh, iya. Lupa. Tawa Siva. Seret. Va. Lirik Reza sadana. Siva pun tersenyum, lalu beranjak dari kursi dan menuju tempat pemesanan es teh, untuk mengganti yang telah ia habiskan tadi. Ibu, cari apa? Tanya Olin, yang berpas-pasan dengannya. Olin, ini, ganti tehnya Mas Reza. Bisa tolong antar? Saya, mau ke kamar mandi. Bisik Siva. Meski ragu, tapi Olin mengangguk. Ia dengan nampan berisi makanannya, sekaligus membawa teh untuk Reza. Tuh, bunyi gelas teh,
turun ke meja tepat di depan pemiliknya. Lama banget, Fa. Seret tahu. Gerutu Reza, dengan meraih gelas itu. Tapi, ia tak sengaja justru menggenggam tangan si pengantar. Pak, ini Olin. Ucapnya lembut. Reza menoleh. Ia pun terbelakang ketika mengetahui bahwa tangan Olin ada dalam genggamannya saat ini. Ia terdiam mematung, bahkan lupa dengan dahaga dan segala makanan yang tersangkut di lehernya. Pak, katanya seret. Minum dong, nanti tersedak, bahaya. Tegur Olin. Hah, keselak. Uhuk, uhuk. Tolong, keselak beneran. Ini, nelen hati. Ucap Reza, terbatuk tanpa henti. Olin langsung panik. Apalagi, mendengar ucapan Reza yang menelan hati di lehernya. Olin refleks melepas tangan Reza, berpindah posisi memeluknya dari belakang, lalu menekan-nekan perut Reza. Berharap, tulang yang dimaksud segera keluar. Pak, gimana? Udah keluar? Kalau enggak, saya akan lebih kenceng. Tidak, Olin, tidak. Maksud saya, bukan begitu. Sergah Reza. Olin pun melepas pelukannya, lalu berpindah lagi ke depan. Katanya, tersedak hati. Tanya Olin, polos. Hati saya tersedak, ketika melihat kamu tiba-tiba datang. Balas Reza, yang masih memulihkan nafasnya. Hah? Olin kembali memicingkan matanya. Episode 190. Semua orang berbondong-bondong menghampiri mereka berdua. Melihat apa yang terjadi, hingga harus tampak begitu mengkhawatirkan. Ada apa? Kenapa? Tanya Siva, yang datang dengan langkah anggunnya. Ini, Bu. Olin sama Pak Reza. Jawab seorang pegawai. Mas, ada apa? Lirik Siva. Aku hanya mencoba merayunya. Tapi, sepertinya tak mempan. Malah huru-hara begini. Senyum Reza, tersipu malu. Semua orang mulai tampak berbicara menurut penafsiran masing-masing. Ada yang mencemooh, ada yang menganggap Reza hanya bermain-main. Dan bahkan, ada yang menatap Olin dengan sinis. Olin pun diam bergeming, merasa terpojok dan malu akan semua keadaan. Untuk apa, Bapak ngeprank saya? Tanya Olin, yang tampak sedih. Reza langsung bingung, ketika melihatnya seperti itu. Seketika rasa bersalah menghampiri, apalagi melihat Olin dengan mata berkaca-kaca karenanya. Oh Olin, saya nggak ngeprank kamu. Saya serius, lagi ngerayu kamu. Ucap Reza, tampan serba salah. Olin, kamu kenapa? Kok malah sedih? Tanya Siva, yang menghampirinya. Bu, saya hanya pegawai rendahan. Saya sadar itu. Saya mempertahankan pekerjaan ini sekuat tenaga. Ini pekerjaan terbaik yang saya temui, dengan gaji yang dapat saya andalkan. Untuk kos, untuk kuliah. Saya menahan perasaan, agar semakin kebal dengan kenyataan. Jawab Olin, dengan air mata yang tampak tertahan. Reza nggak ngeprank, Reza serius. Dia suka sama kamu, sejak saat itu, Olin. Ucap Siva lembut. Olin, aku benar-benar suka sama kamu, Lin. Percayalah. Ucap Reza. Entah apa pikiran Olin kali ini. Bingung, galau, campur aduk menjadi satu. Bahkan, ia takut. Takut cibiran, takut dipermainkan, takut dengan semua sanksi sosial yang mungkin akan menghampirinya. Seorang OB, berhubungan dengan seorang general manajer. Rasanya begitu tak mungkin bagi Olin. Gadis itu lalu melangkahkan kakinya, pergi meninggalkan keramaian yang ada.
Olin. Olin, tunggu. Dengarkan penjelasan saya. Olin. Seru Siva, berusaha mengejarnya. Tapi terhalang oleh cegatan Bagas, yang ternyata menyaksikan semua keributan itu. Iva. Kembali ke ruangan. Pinta Bagas pada sang istri. Siva mengangguk, meninggalkan Reza termenung sendirian di tempatnya, tanpa beranjak sedikitpun. Semua orang pun telah kembali pada posisinya masing-masing, bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Hah, ternyata dia adalah gadis, yang tak mudah ditaklukkan. Gumam Reza. La pun tak selera lagi melanjutkan makanan siangnya. Ia memilih kembali ke ruangan, sembari mencari tahu apa yang akan Olin lakukan setelah ini. Kenapa tadi? Tanya Bagas. Pasti Mas udah tahu. Iva? Nggak perlu jelasin, kan? Jawab Siva, tertunduk lesu. Bagas menghampirinya yang duduk di sofa. Mengangkat dagunya, lalu menatap matanya tajam. Aku bukan tak ingin membantu. Tapi, akan banyak kejadian, jika kita terlalu ikut campur dalam urusan mereka. Kejadian apa? Tanya Siva. Ingat aku dan Luna. Kok bahas itu lagi? Kesal Siva, dengan tatapan kesalnya. Belajar dari kisah itu, Va. Dulu, Reza yang mencintainya. Tapi, karena aku terlalu ikut campur, akhirnya Luna justru yang mengejarku. Mau dibilang terpaksa, tapi hubungan berjalan 5 tahun. Hanya tak ingin, kesalahpahaman kembali terjadi. Kondisi baru mulai pulih, sayang. Ucap Bagas dengan begitu lembut. Siva, hanya ingin sedikit saja membantu. Ya, aku mengerti. Kita lihat kelanjutannya saja. Tapi, lihat dari kejauhan. Iya, Mas. Balas Siva. Ya, setidaknya Siva sudah berusaha. Dan kini, tinggal melihat hasilnya. Yang penting, Reza sudah menyatakan rasa sukanya pada Olin, meski Olin masih ragu dengan kesungguhan itu. Tapi, kenapa dia menangis? Seperti, ia sedang menghindari perasaannya sendiri. Tanya Siva dalam hati. Sampai jumpa di episode berikutnya.